Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sebagai dosen pembimbing dari mata kuliah Logika Pemrograman dan teman-teman saya yang sekelompok dengan saya, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Stres Mahasiswa Teknik Menggunakan Machine Learning. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Audia Amelia Ardi. Dan saya Dewi Maharani. Dan Novel Laksana. Saya Syifa Salsabila Hamid. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan penelitian. Nah, yang pertama itu ada bab pendahuluan. Kita masuk ke latar belakang. Stres akademik merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh mahasiswa akibat tuntutan tugas, ujian, dan aktivitas akademik. Tingkat stres yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas tidur, kesehatan fisik seperti sakit kepala, serta performa akademik mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dataset Student Stress Factor dari Kaggle yang terdiri dari 520 responden mahasiswa teknik. Data analisis merupakan proses data cleaning, analisis deskriptif, visualisasi data, dan pemodelan machine learning menggunakan linear regressions. Kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menggunakan menganalisis kondisi umum mahasiswa berdasarkan tingkat stres, kualitas tidur, dan performa akademik, serta mengetahui hubungan antara beban belajar, tingkat stres menggunakan pendekatan machine learning. Selanjutnya saya akan persilakan teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Stres akademik merupakan tekanan psikologi akibat tuntutan akademik seperti tugas, ujian, beban belajar, dan target prestasi. Tingkat stres yang tinggi itu dapat mengaruhi kualitas tidur, kesehatan fisik, serta performa akademik mahasiswa. Di sini ada 2.3 itu pengolahan data menggunakan Python. Itu tuh proses analisisnya menggunakan data cleaning, analisis statistik deskriptif, visualisasi data, feature engineering, serta linear regression. Dan tujuan pengolahan ini itu menganalisis hubungan beban belajar dengan tingkat stres mahasiswa, menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi dan model prediksi sederhana. Dan selanjutnya itu penelitian terdahulu itu kita mendapatkan 3 faktor, dan untuk yang penelitian itu kita mendapatkan 4 faktor. Dan tahap ketiga ini ada tujuan presiden, mana pada tiga satu dalam metode penelitian sini kita bisa melihat ada beberapa tahap, yaitu ada pendekatan model, pengolahan data, dan tujuan. Lalu pada 3.2 sini tersendiri sini ada data penelitian, yang dimana ada beberapa tahap juga, itu ialah sumber data, jumlah data, dan deskripsi data. Pada variabel penelitian, dimana sini variabel penelitian ada beberapa, itu ada slide quality, head edge case, academic performance, study load, extracurricular activities, dan stress level. Dan pada 3.4 ini ada tahapan penelitian yang mana bisa kita lihat sendiri. Di sini ada beberapa tahapan penelitian, itu ada 9. Ini ada beberapa tools yang kita gunakan, ialah ada Microsoft Excel, Python, Jupyter Notebook, dan Microsoft Word. Oke, sini pada tahap bab 4 ya, pada hasil yang mana sini saya bisa menyimpulkan pada 4.1 dan 4.2 tersendiri di sini, yang dimana ialah berdasarkan analisis terhadap 520 responden, rata-rata tingkat stres mahasiswa berada pada angka 2,9 sehingga termasuk kategori sedang, yang mana setelah dilakukan analisis deskriptif dan visualisasi tersebut ditemukan bahwa mahasiswa dengan tingkat stres tinggi cenderung memiliki kualitas tidur dan performa akademik yang lebih rendah dibandingkan responden lainnya. Oke, kita lanjut ke 4.3. Nah, 4.3 sendiri sini ada beberapa hasil visualisasi data, yang dimana ada distribusi kualitas tidur dan kondisi mahasiswa tingkat stres, lalu fluktuasi tingkat stres. Selanjutnya di sini ada tren rasio stres akademik, lalu relasi beban belajar terhadap tingkat stres. Selanjutnya ada distribusi tingkat stres dan analisis gabungan tren belajar dan tingkat stres. Nah, pada 4.4 ini saya akan teruskan kepada rekan saya, itu Syifa Salsabila Hamid. Selanjutnya kita lanjut ke hasil regresi linear. Berdasarkan hasil pemodelan linear regression, terdapat hubungan positif antara beban belajar dan tingkat stres. Artinya, semakin tinggi beban belajar, tingkat stres mahasiswa cenderung meningkat. Namun, hubungan tersebut tidak terlalu kuat karena masih dipengaruhi faktor lain seperti manajemen waktu, dukungan sosial, dan kondisi pribadi mahasiswa. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas mahasiswa masih berada pada kategori stres sedang. Mahasiswa yang mengalami stres tinggi umumnya memiliki kualitas tidur yang lebih buruk dan performa akademik
yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa stres akademik tidak hanya dipengaruhi oleh beban belajar, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang saling berkaitan. Sehingga kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah mayoritas mahasiswa memiliki tingkat stres sedang. Beban belajar memiliki hubungan positif terhadap tingkat stres, tetapi bukan menjadi satu-satunya faktor yang memengaruhi kondisi mahasiswa. Dan beberapa saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti dukungan sosial dan faktor demografi, serta menggunakan algoritma machine learning yang lebih kompleks agar hasil lebih bagus setelah diprediksi menjadi lebih akurat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator Audia Amelia Ardi. Baik, begitu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.